Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Ahmad Fazuri dengan NIM 210211077 dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Sosial Humaniora. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu Pak Syahril di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai tema sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Seperti yang sudah saya jelaskan, saya sedang menuntut ilmu dan menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bandung yang tentu saja berada di negara kita tercinta Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya akan mengajak penonton sekalian untuk membandingkan dasar pemikiran dari pemikiran klasik hingga pemikiran Keynes. Nah, di pemikiran klasik ini, pemerintah tidak perlu ikut campur tangan terhadap kegiatan perekonomian. Kalaupun ada campur tangan pemerintah, maka kegiatan pemerintah hanya dibatasi pada pertahanan dan keamanan, hukum dan peradilan, dan penyediaan prasarana umum yang tidak dapat disediakan oleh swasta. Dan ada juga pemikiran dari Keynes. Menurut pemikiran dari Keynes, pemerintah perlu untuk ikut campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Namun, campur tangan pemerintah bertujuan untuk mengatasi penyakit ekonomi. Contohnya, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi. Nah, kita langsung saja masuk kepada pembahasan utama ya. Jadi, ada 5 poin atau 5 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Jadi nanti saya akan menjelaskan siapa saja sih para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang ilmu ekonomi ini. Lalu ada kegiatan utama ekonomi. Yang ketiga ada jenis organisasi sistem ekonomi. Yang keempat ada faktor produksi. Dan yang kelima ada bidang ekonomi. Seperti itu. Nah, di poin atau subbab pertama ini mengenai pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Di sini Paul A. Samuelson lahir pada tanggal 15 Mei 1915 dan meninggal pada tanggal 13 Desember 2009. Lalu ada George Elbah yang lahir pada tanggal 28 April 1915 dan meninggal pada tahun 1994. Yang ketiga ada Ronald J. Wonnecott yang lahir pada tanggal 11 September 1930 dan meninggal pada 29 Januari 2018 atau bisa dikatakan 4 tahun yang lalu. Lalu ada Albert J. Myers yang lahir pada 14 Mei 1919 dan meninggal pada 31 Oktober 1983. Nah, jadi apa saja sih yang Paul A. Samuelson atau yang lain sampaikan mengenai pengertian ilmu ekonomi? Jadi Paul A. Samuelson mengemukakan bahwa ilmu ekonomi merupakan kajian mengenai bagaimana masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya produksi yang langka, di antaranya berbagai alternatif kegunaan untuk memproduksi berbagai jenis komoditi dan mendistribusikannya di antara berbagai kelompok. Lalu George Lellenbach mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memproduksi atau membuat barang dan jasa
yang diinginkan dan kemudian mendistribusikannya di antara anggota-anggota masyarakat. Nah, yang ketiga ada Winnicott. Jadi Winnicott ini menyampaikan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat dapat hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang terakhir, Albert J. Myers mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kebutuhan-kebutuhan manusia dan kepuasan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, apakah penonton sadar dari pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh beberapa ahli tersebut? Ternyata definisinya memiliki kesamaan. Nah, apa sih kesamaannya? Yang saya tangkap, ilmu ekonomi itu tentang pilihan dan cara pengalokasian sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, saya mengajak penonton untuk lebih memanfaatkan sumber daya yang terbatas ini guna mencapai kehidupan yang lebih baik dengan cara melakukan kegiatan ekonomi sebaik mungkin. Lalu lanjut ke poin berikutnya atau subbab berikutnya, yaitu kegiatan utama ekonomi. Nah, kegiatan utama dalam ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang jelas penonton-penonton sekalian mungkin sudah tidak asing dengan 3 hal tersebut ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai pengertian dari 3 hal tersebut. Jadi produksi itu merupakan suatu proses kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa atau output. Nah, dengan menggunakan satu set faktor produksi atau input. Nah, lanjut, konsumsi merupakan suatu kegiatan untuk memanfaatkan fungsi suatu barang ataupun jasa. Nah, dan sedangkan distribusi adalah suatu kegiatan penyaluran atau penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau sebaliknya. Nah, biasanya orang yang melakukan kegiatan tersebut dinamakan produsen, distributor, dan konsumen. Nah, di sini juga saya memasukkan alur kegiatan ekonomi antara produsen dan produksi dan konsumsi ya. Jadi barang dibuat atau dihasilkan dari produksi. Nah, lanjut dialirkan kepada distribusi atau distributor orangnya ya, untuk disalurkan kembali ke konsumen. Karena produsen juga tidak akan ribet-ribet untuk menentukan atau ya menentukan cara untuk mengirimkan barangnya konsumen, sehingga ada dibutuhkan orang ketiga atau distributor gitu. Nah, lanjut ke jenis organisasi sistem ekonomi, terdapat di poin C. Ada 4 jenis organisasi di sini. Yang pertama, perekonomian tradisional, lalu ada perekonomian pasar, lalu ada perekonomian perencanaan terpusat, dan yang terakhir ada perekonomian campuran. Nah, jadi apa sih perekonomian tradisional? Di sini saya akan menjelaskan. Jadi sistem ekonomi tradisional itu adalah sistem ekonomi yang berdasarkan adat istiadat, sejarah, dan kepercayaan yang dihormati. Nah, biasanya barang yang dihasilkan ini untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhannya sendiri. Jadi produsen itu bisa sekaligus menjadi konsumen. Itu dibuktikan dengan contoh kegiatan barter. Seperti saya punya barang, lalu Irham misalnya mempunyai barang yang saya butuhkan juga, itu bisa dibarter karena dulu belum ada sistem uang seperti itu. Belum ditemukan sih lebih tepatnya gitu. Nah, lalu di perekonomian tradisional juga produktivitasnya rendah karena teknologinya masih sederhana.
seperti yang saya bilang di dalam contoh itu, barter itu membutuhkan banyak sekali kesulitan. Kita menemukan banyak sekali kesulitan. Seperti misalnya saya butuh gandum, Irham punya gandum, tapi kan gandum ada musimnya untuk panen gitu. Saya juga kalau berternak sapi biasanya sapi kan gak bisa langsung ada gitu ya, langsung jadi barang mentah, tapi harus ditunggu dulu sampai umur sekian lah. Jadi karena teknologinya sederhana, makanya rendah sekali produktivitasnya, seperti itu. Lalu ada perekonomian pasar. Nah, apa sih perekonomian pasar ini? Jadi sistem perekonomian pasar adalah sebuah sistem ekonomi yang menetapkan keputusan terkait investasi, produksi, dan distribusi, yang itu semua dilandaskan pada hubungan antara permintaan dan penawaran yang menentukan harga barang dan jasa. Nah, di perekonomian pasar ini ada pemisahan yang jelas antara produsen dan konsumen. Jadi berbeda halnya dengan perekonomian tradisional yang tadi, karena perekonomian tradisional produsennya bisa sekaligus menjadi konsumen. Namun di perekonomian pasar pemisahannya jelas, harus ada produsen dan konsumen. Karena ada kegiatan jual beli di sana, kan sudah bukan barter lagi atau kegiatan menukar. Lalu pasar ini merupakan faktor utama yang menentukan jenis dan kapasitas kegiatan di masyarakat. Seperti itu. Lalu di perekonomian pasar ini juga identik dengan perekonomian kapitalis atau free fight liberalism. Lalu yang ketiga ada perekonomian perencanaan terpusat. Nah, sistem perekonomian perencanaan terpusat ini adalah wadah bagi pemerintah untuk membuat sebuah keputusan ekonomi. Sistem ini dibuat agar pemerintah bisa lebih kolektif secara mudah untuk mempunyai alat produksi yang tidak bergantung pada hukum permintaan atau penawaran yang bekerja dalam ekonomi pasar. Nah, ini kebalikannya ada dari perekonomian pasar ya. Jadi pemerintah ini sangat dominan dalam menentukan jenis dan jumlah barang yang dihasilkan, seperti itu. Lalu juga pemerintah dapat mendistribusikan sumber-sumber ekonomi kepada seluruh masyarakat secara lebih merata. Lalu yang berikutnya ada perekonomian campuran. Nah, sistem perekonomian campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah kan turut serta dalam pengelolaan ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, maupun pembuatan kebijakan ekonomi dan pengawasan sektor swasta. Walaupun demikian, pemerintah juga memberi kebebasan kepada perseorangan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan menguasai faktor produksi sesuai mekanisme pasar tentunya. Lalu ada slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor produksi. Nah, jadi apa sih faktor produksi? Faktor produksi adalah faktor-faktor yang berguna untuk menentukan produksi itu baik atau tidaknya, seperti itu. Nah, ini ada 3 hal penting ya untuk menentukan faktor itu. Ada labor atau tenaga kerja, lalu ada land atau lahan, dan yang terakhir ada kapital atau modal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang labor dulu. Jadi labor itu tenaga kerja ya, bukan sekedar jumlah orang, namun juga termasuk manusia yang digunakan untuk bekerja atau untuk proses produksi dengan segala keberagaman yang mereka miliki, karena setiap manusia mempunyai keahlian yang berbeda-beda, seperti itu. Lalu yang kedua ada land atau lahan. Nah, lahan ini bukan hanya sekedar sebidang tanah, namun mencakup juga hal-hal yang terkandung di dalamnya atau di atasnya, yang menyebabkan manusia dapat memproduksi sesuatu
dengan menggunakan semua yang ada di alam, termasuk biji logam, minyak mentah, kesuburan tanah, dan bahan baku lainnya. Di land ini juga termasuk kepada bangunan atau tempat sebagai wadah untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti itu. Lalu yang ketiga ada kapital. Nah, di kapital atau modal ini itu sebagai sarana produksi. Misalnya modalnya itu bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan pertukangan seperti itu. Uang sudah jelas menjadi kapital atau modal, namun ini lebih berbentuk kepada benda. Jadi digunakan sebagaimana fungsinya seperti itu. Lalu di subbab selanjutnya ada tentang bidang ekonomi. Di sini bidang ekonomi itu terbagi menjadi dua. Ada makroekonomi dan mikroekonomi. Nah, apa sih makroekonomi? Jadi makroekonomi itu mengkaji kekuatan dan kecenderungan yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Misalnya pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya. Yang penting itu cakupan dari perekonomian itu lebih besar. Skalanya udah skala negara, skala internasional seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada mikroekonomi. Jadi apa sih mikroekonomi? Mikroekonomi ini mengkaji pengambilan keputusan oleh rumah tangga dan perusahaan dan interaksi antara rumah tangga dan perusahaan di pasaran. Contohnya permintaan, penawaran, harga. Misalnya saya ingin membeli sayuran di pasar seperti itu. Dan yang ditimbulkannya juga dia mengkaji pengambilan keputusan perseorangan terhadap kegiatannya dalam perekonomian seperti itu. Seperti tadi saya belanja seperti itu. Nah, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kekurangan datangnya dari saya dan kesempurnaan datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meanwhile.